dikasih Tuhan, ada satu cerita yang memberkati saya luar biasa. Sebuah cerita sederhana mengenai kisah seorang penjaga sebuah sekolah. Sudah 20 tahun lamanya Bapak ini bekerja sebagai penjaga sekolah. Bukan satpam ya, tapi mungkin seperti zaman dulu tuh tradisional sederhana banget menjaga sekolah, dan dia udah 20 tahun ikut di sekolah tersebut. Nah, satu kali ada pergantian kepala sekolah. Dengan adanya pergantian kepala sekolah, tentunya ada pergantian peraturan. Salah satu peraturannya, kepala sekolah ini menginginkan semua staf, semua pengerja di sekolah tersebut minimal harus bisa baca tulis. Problemnya, si bapak penjaga sekolah ini nggak bisa baca, nggak bisa nulis, alias buta huruf. Apa yang terjadi? Sekalipun dia sudah 20 tahun lamanya bekerja, dia di PHK. Pada waktu dia di PHK, mau tidak mau dia sempat merasakan kesedihan dan juga kecewa. Kenapa? Karena sudah 20 tahun seperti merasa pengabdiannya tidak dihargain. Tetapi dia berusaha menghadapinya dengan ikhlas, dan dalam perjalanan pulang, dia berjalan dengan pelan-pelan sekali dan berat. Dia berpikir apa yang harus dia ngomong ke istrinya, bagaimana cara dia bicara ke istrinya. Dan di usia yang seperti itu, pekerjaan apa lagi yang harus dia lakukan? Kalau dia melamar ke tempat lain, belum tentu ada yang mau terima. Akhirnya saudara, dia tidak berani pulang dulu, dia duduk-duduk di pinggir jalan. Ketika dia duduk-duduk di pinggir jalan, saudara, dia melihat kios-kios ada di pinggir jalan. Lalu muncullah sebuah ide di dalam pikirannya bahwa dia akan memulai sebuah usaha, yaitu sebuah kios. Dia memulailah dengan usaha yang namanya kedai kopi. Saudara, beberapa waktu yang lalu di Indonesia sempat musim ya, muncul banyak sekali kedai kopi yang cuman menyediakan kopi sama penganan kecil dan sama mie instan. Nah, dia membuka usaha itu. Ternyata di luar dugaan, dari satu kios kecil ternyata dia mulai melihat berkat. Lalu dia bisa membuka lagi cabang, kios lagi. Demikian dari satu dia menjadi beberapa cabang. Bahkan pengembangan yang terakhir sampai dikembangkan sampai dikasih wifi, saudara. Karena orang-orang sekarang semua di mana-mana butuh wifi. Wah, jadi kalau ngopi di kedainya dia ada wifi-nya, saudara. Kemudian satu kali dia pergi ke bank untuk mengurus uang, memasukkan setoran. Dan ketika dia menyetorkan uang, dia ngomong sama petugas bank, saya ini buta huruf, saya nggak bisa nulis, bisa tolong saya nggak bantu tuliskan. Lalu si petugas di bank itu membantu menuliskan, lalu dia nyeletuk begini, wah Bapak ini luar biasa ya, Bapak ini buta huruf aja sampai saldonya sekian besar, Bapak begitu sukses. Saya nggak bisa bayangkan, kalau Bapak ini tidak buta huruf, wah Bapak bisa lebih sukses lagi. Lalu penjaga sekolah ini bilang begini sih Bapak, salah, kalau saya nggak buta huruf, saya akan tetap jadi penjaga sekolah. Justru karena saya buta huruf, saya bisa bikin kios seperti ini. Pada waktu saya membaca cerita itu benar juga ya. Kalau dia itu tetap misalnya bisa baca tulis, dia tidak akan dipecat. Dan karena dia tidak dipecat, dia tetap kerjaannya sebagai penjaga sekolah. Dari pelajaran dari cerita itu saya menangkap satu hikmat. Kadang-kadang Tuhan itu mengizinkan hal yang kelihatannya buruk. Tapi sebetulnya keburukan dan kelemahan yang kita punya Tuhan bisa rubah loh saudara. Menjadi alat untuk mendatangkan berkat. Justru karena buta hurufnya dia kelihatannya ngalami musibah, dipecat. Tetapi dari situ dia justru naik level, dia akhirnya punya kesempatan untuk membuat bisnis sendiri. Saudara, saya teringat di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, Anda dan saya adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak ada sesuatu apapun yang terjadi tanpa Tuhan melihat, tanpa tangan Tuhan itu mengizinkannya. Walaupun kelihatannya tidak enak seperti yang dialami oleh Bapak penjaga sekolah ini,
Karena saudara mungkin harus dengan segala keterbatasan seperti beliau karena buta huruf. Tetapi percayalah bahwa Tuhan itu sanggup membuat keterbatasan dan kelemahan kita untuk mendatangkan berkat yang besar. Kalau Tuhan izinkan sesuatu yang jelek, sesuatu yang kelihatan tidak enak kita alami, Yeremia 29 ayat 11 mengingatkan kita, supaya kita tuh tetap ingat bahwa Tuhan itu tidak pernah punya rancangan jahat di hatinya untuk saudara dan saya. Karena kita tuh anaknya. Wong roti aja kalau anaknya minta roti dia tidak akan kasih batu. Nyawa aja dia berani serahkan. Masakan dalam kondisi yang kita sedang mengalami perjuangan dan kesulitan, Tuhan tidak akan tolong dan menyertai kita. Tapi bangkitkan semangat saudara, jangan putus asa. Dan jangan biarkan pikiran-pikiran yang mengatakan Tuhan tidak sayang, Tuhan tidak cinta sama saudara. Jangan biarkan hasutan-hasutan dari iblis itu mempengaruhi kita. Kembalikan kepada firman Tuhan. Mungkin iblis berkata begini, Tuhan tidak sayang sama kamu, buktinya kamu nggak ditolong. Tetapi kenapa kita tidak balikkan seperti ini? Tuhan berkata dalam Yeremia 29 ayat 11, Tuhan tidak pernah punya rancangan jahat buat aku. Yang Tuhan punya rancangan yang indah, damai sejahtera, penuh sukacita buat aku. Aku pasti melihat jalan keluar, aku pasti melihat pintu terbuka, aku pasti melihat pertolongan dan keselamatan dari Tuhan. Mari kita belajar merenungkan dan let's see time. God bless you.